Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian semua? Harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah siapkah hari ini kita untuk belajar? Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, tema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengenal tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dengan penuh kepedulian. 2. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menemukan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. 3. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. 4. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengetahui kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan dalam keragaman dengan penuh tanggung jawab. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa dalam mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai Bapak Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai Singa Podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indis School di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe Legend School atau YLS Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan ke Hogenebrugge School atau HBS di Surabaya dan Teknik Hongkere School atau THS yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europe Langere School atau YLS Bukit Tinggi, Merwood Langere, Underwis atau Mulo di Padang dan Henda Middlesbrough School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah anak-anak, tugas kalian silakan jawab pertanyaan berikut ini. Siapa nama tokoh tersebut? Kapan dan di mana beliau dilahirkan? Yang 3, bagaimana riwayat pendidikannya? 4, julukan apa yang diberikan kepadanya dan mengapa dijuluki seperti itu? 5, apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia?
Perhatikan gambar tokoh berikut ini. Nah, kemudian kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Siapa nama tokoh berikut? 2. Kapan dan di mana beliau dilahirkan? 3. Bagaimana riwayat pendidikannya? 4. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? 5. Apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini tindakan heroik yang mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia antara lain: 1. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera tersebut untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. 3. Peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa ini, di Semarang didirikanlah Monumen Tugu Muda. Yang keempat yaitu peristiwa heroik yang terjadi di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau yang disingkat dengan API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. 5. Peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang yang masih kuat. Yang keenam, peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di DMP, Sampe, dan Raba. Dan yang terakhir, peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. 8. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Akagani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Dan yang terakhir, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting
seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah anak-anak, tugas kalian silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? 2. Apa yang terjadi di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September 1945? 3. Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? 4. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Dan yang kelima, apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Silakan kalian tulis di buku BDR kalian ya. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan dengan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dalam lambang negara kita terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan bertemu dengan keanekaragaman. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kita harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup semakin indah. Kita tidak dapat hidup sendiri, karena kita pasti membutuhkan bantuan orang lain, sehingga kita dikatakan sebagai makhluk sosial. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Dalam bidang keamanan masyarakat, untuk menjaga keamanan masyarakat, semua anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Salah satu wujud nyata yang dapat kita terapkan adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah dengan tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Lalu bagaimana sikap kita dalam keberagaman? Yang pertama, menghormati keberagaman agama dapat kita lakukan dengan melaksanakan ajaran agama dengan baik, atau tidak memaksa agama kepada orang lain dan tidak memandang rendah agama lain. Menghormati keberagaman suku bangsa ini dapat kita wujudkan dalam 3 sikap, yaitu menerima suku lain dalam pergaulan sehari-hari, sehingga kita tidak boleh membedakan suku bangsa yang berbeda dengan kita. 2. Menambah pengetahuan mengenai suku bangsa di Indonesia. 3. Tidak menganggap suku sendiri yang lebih unggul. Menghormati keberagaman sosial budaya dapat kita wujudkan dalam 3 sikap kita, yaitu melestarikan seni pertunjukan tradisional, menghargai hasil kebudayaan suku lain, serta menghormati kelompok lain yang menjalankan adat istiadat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar dari rumah.